Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang mission. Minggu lalu kita sudah selesaikan pelajaran tentang penginjilan. Ya. Sekarang kita mempelajari tentang mission. Ya. Jadi dalam mata pelajaran penginjilan minggu lalu itu, jangkauan pelayanan penginjilannya memang lebih ditekankan kepada prinsip-prinsip bagaimana kita memberitakan Injil secara kontekstual. Ya. Nah, sebetulnya teori pemberitaan Injil yang kita pelajari itu juga bisa diaplikasikan untuk pelayanan misi. Namun pelayanan misi ini sifatnya lebih luas, lebih berbicara soal ladang-ladang misi lintas budaya dan keadaan dunia di zaman akhir. Nah, untuk bagian pertama ini kita khusus akan membahas tentang fondasi misi, the foundation of mission. Apa kata Alkitab tentang misi Allah? Mengapa kita melaksanakan misi Allah itu? Ya. Nah, apa definisi misi Allah atau missio Dei? Ya. Misi ini artinya mengutus, ya, berasal dari kata missio. Missio ini adalah bahasa Latin, ya, mengutus. Istilah misi ini juga dipakai oleh dunia sekuler, ya. Bukan saja diartikan sebuah pelayanan misi Allah, tapi juga contohnya misi dalam bisnis untuk mencapai tujuan-tujuan yang sekuler, tujuan materi. Kalau kita pergi ke hotel, hotel-hotel mewah sekarang ini, buku manualnya tentang hotel itu, dia ada tulis tentang misi hotel itu. Ya. Itu juga misi, ya. Sebuah tindakan atau sesuatu yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ya. Nah, tetapi antara misi Allah dengan misi sekuler itu beda. Ya. Umpamanya Hotel Hilton dia punya misi. Gereja juga punya misi. Nah, itu ada perbedaannya. Kalau misi Allah, aktivitas yang dikerjakan itu diikuti dengan pemberitaan Injil atau berita penyelamatan oleh Kristus. Ya. Sedangkan misi sekuler, aktivitasnya dilakukan tanpa ada berita penyelamatan oleh Kristus. Jadi beda, ya. Beda. Makanya kalau kita bedakan lembaga misi Kristen dengan lembaga misi sosial, itu ada perbedaannya. Kalau lembaga misi sosial, mereka memberikan bantuan sosial tanpa memberitakan Injil. Hanya orientasinya hanya sosial saja, bantuan saja. Bantuan kemanusiaan, humanity assistance. Ya. Sedangkan misi Allah, misi gereja, lembaga misi, dia juga memberikan bantuan sosial. Dia ada buka rumah sakit Kristen, ada buka universitas Kristen, klinik-klinik Kristen. Tetapi dia menyelipkan juga pemberitaan Injil supaya orang itu diselamatkan. Ya. Nah, ini ada seorang bernama Charles Van Engen. Ini seorang misiolog, pakar misiologi yang sangat terkenal. Ini dosen saya di Fuller. Tapi dia sudah ya, belum pensiun, kelihatannya masih aktif. Mungkin hampir pensiun. Dia bilang begini, misi Allah adalah suatu pelayanan, ya, suatu pelayanan yang menyeberangi batas-batas budaya. Ya. Jadi misi itu sudah cross culture maksudnya. Ya, dari Chinese ke non-Chinese, dari Kristen ke non-Kristen. Ya kan? Menyeberangi batas-batas budaya. Jadi misi ini makanya dia luas. Dia itu tidak ada batas, tidak ada yang bisa menghalangi. Dari mana batas-batas budaya itu diseberangkan? Dari gereja kepada yang bukan gereja. Ya. Dari church to the unchurched people. Ya. Untuk apa? Untuk memproklamasikan berita dan perbuatan kedatangan kerajaan Allah dalam Yesus Kristus melalui partisipasi gereja. Jadi proclamation-nya itu tentang the kingdom of God. The kingdom of God itu sudah datang, ya, yaitu ada di dalam Tuhan Yesus. Terus apa yang dilakukan oleh gereja? Melalui partisipasi gereja dalam mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, ini dia punya kegiatan. Partisipasinya membawa manusia berdosa supaya dengan Tuhan itu bisa damai. Berarti itu kan Injil, pemberitaan Injil.
bukan hanya dengan Allah, manusia itu dibawa oleh misi Allah itu supaya manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Betul nggak? Bagaimana mendamaikan dengan diri sendiri? Ya, Injil itu menyadarkan kita bahwa orang itu orang berdosa. Kita adalah orang berdosa, sehingga kita butuh pengampunan dosa, sehingga akhirnya kita mengakui itu, berarti kita damai dengan diri kita. Ya kan? Memang seringkali yang menjadi musuh kita itu diri kita sendiri, ya kan? Tetapi sesudah, mengapa menjadi musuh? Kadang-kadang manusia itu dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, betul nggak? Makanya ada orang rendah diri, ya kan? Menolak dirinya, ya. Kalau dia gagal, dia merasa dirinya tidak berguna, jadi dia bermusuhan dengan jiwanya sendiri, makanya akhirnya dia membunuh dirinya. Karena dia merasa dirinya itu tidak berguna, dirinya itu sendiri membawa dirinya celaka, membawa dirinya menderita, lebih baik dia bunuh dirinya aja. Nah, tapi dengan Kristus, dia disadarkan, dia dibaharui, sehingga manusia itu bisa menerima dirinya sebagai satu pribadi yang berdosa tetapi diselamatkan oleh Yesus. Akibatnya orang berdosa itu dia mengasihi dirinya, dia mengasihi jiwanya. Betul nggak? Nah, kalau orang berdosa belum bertemu dengan Kristus, dia mengasihi jiwanya nggak? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena dia hanya berkarya, dia hanya hidup, kemudian dia nggak tahu bahwa jiwanya itu mengandung unsur kekekalan, jiwanya itu bisa diselamatkan, sehingga kalau dia sudah dipanggil Tuhan, dia masuk surga. Dia nggak tahu itu, dia nggak peduli dengan dirinya. Makanya orang berdosa itu, yang belum mengenal Tuhan, dia berdosa aja terus, dia nggak peduli dirinya akan dihukum. Berarti dia tidak mengasihi dirinya. Nah, dengan bertemu dengan Yesus, dia bisa menerima dirinya sebagaimana dia ada, menerima dirinya sebagai satu pribadi yang berharga. Dia tidak perlu menolak dirinya, dia tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Betul nggak? Contoh orang yang sakit, orang yang cacat, semasa kecil, sesudah besar, kalau dia tidak mengenal Kristus, dia bisa membenci dirinya sendiri karena dia cacat, mungkin dia lumpuh, tidak punya kaki, dia bisa membenci dirinya sendiri. Kenapa kok saya lahir begini? Lalu dia bisa membenci orang lain. Dia membenci orang tuanya. Kenapa orang tua lahirkan saya ini cacat? Apa orang tua saya, ibu saya itu waktu menghamili saya itu dia di kandungan, apakah ibunya tidak menjaga kandungannya baik-baik sehingga dia lahir cacat? Sehingga dia bisa memusuhi diri sendiri, dia menolak dirinya, lalu kemudian dia membenci orang tuanya. Nah, orang-orang cacat seperti ini yang kalau tidak bertemu dengan Tuhan, tidak mengenal Yesus, banyak yang bunuh diri. Betul kan? Ada anak siapa yang dulu di berita-berita adalah anak hamba Tuhan. Dia itu punya kelainan jiwa kan. Dia selalu ngomong sama ayahnya, ingat tahu kan? Dia bilang ke ayahnya, aku mau bunuh diri, aku mau, kan dia nggak bisa terima dirinya. Karena orang tuanya adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia orang tuanya sudah layani sepenuhnya, tetapi memang anak ini sepertinya dia ada kejiwaan, ada psychological, ya kan? Nah, itulah yang membedakan dia psychological dengan orang manusia normal. Akhirnya dia bunuh diri, dia dapat pistol, dia tembak dirinya. Kita masuk orang. Tetapi anak itu ada psychological problem, bukan orang yang normal lalu tembak diri sendiri. Jadi dia punya case, memang kita harus bedakan. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, itulah sebabnya satu orang berdosa itu apapun keadaannya, dia perlu berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi dia mesti damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri. Dia bisa menerima dirinya sendiri. Dia menjadi orang yang punya keyakinan diri, punya self image yang betul nggak? Sehingga dia bisa maju, dia yakin dalam hidupnya. Nah, kalau kita mau bicara soal kepribadian, ini setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing, betul nggak? Ada orang yang rendah diri, tidak bisa menerima diri, minder, ada self denial, itu psikologi semua. Tetapi ada perubahan waktu bertemu dengan Yesus. Waktu pribadi Yesus itu masuk dalam dirinya, itu mengubah psikologikalnya, fisikalnya, emosionalnya, perasaannya itu mengalami transformasi, sehingga dia menjadi satu pribadi yang berani berdiri untuk melakukan sesuatu, ya kan? Nah, kalau untuk saya sendiri, saya nggak biasa bicara di depan umum, apalagi kalau berkhotbah di depan ribuan orang. Di depan orang kelompok kecil aja, rasanya berdiri di depan mau ngomong aja
tidak ada percaya diri, ya. Tetapi sesudah Kristus itu masuk di dalam hati saya, maka ada perubahan, lalu punya keyakinan diri, kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ini bedanya. Makanya dengan misi Allah ini, orang itu didamaikan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia. Dengan sesamanya dia bisa damai. Betul nggak? Contoh, kita sebelum kita jadi anak Tuhan, kita punya banyak teman, toh, ya kan? Kita juga boleh bilang punya banyak orang yang kita tidak sukai, banyak orang yang kita kenal yang dia juga tidak suka sama kita. Nah, kondisi kita belum mengenal Yesus itu kondisinya apa? Kadang-kadang kita hanya bisa berkawan dengan orang yang adalah teman kita, tapi orang yang tidak senang sama kita kadang-kadang kita tidak bisa menerima, dan kita tidak bisa mengerti dia siapa. Nah, inilah perbedaannya. Tetapi sesudah kita terima Tuhan, kita bisa bergaul, of course, dengan teman kita sendiri. Tapi orang-orang lain yang tidak menyukai kita bisa mengerti. Betul nggak? Sikap kita dengan dia sudah lain. Kita, sudahlah, dia nggak suka sama saya. Memang dia orang yang belum dalam Tuhan, memang dia belum bertobat, dia benci sama saya, bahwa saya tidak ada bersalah sama dia. Dan saya mengerti bahwa dia belum mengenal Tuhan. Nah, ini letaknya. Jadi kita bisa berdamai dengan sesama. Berdamai juga dengan dunia. Tahu nggak damai dengan dunia? Berdamai dengan karier kita, pekerjaan kita, betul kan? Kita di tempat pekerjaan kita bisa jadi berkat. Kita bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Di pekerjaan, dengan dunia, dengan lingkungannya kita bisa damai. Betul kan? Kecuali kalau kita punya bad habit, I don't know. Kalau orang punya bad habit, saya nggak mengatakan kita berasal dari Indonesia, memang habit kita begitu. Tetapi kita memang seringkali punya budaya yang seperti itu. Dengan lingkungannya kadang-kadang kita tidak ramah. Makanya di Indonesia kan sering ada banjir bandang datang. Karena hutannya di luar kelihatannya lebat sekali, tetapi di dalamnya sudah habis. Kalau kalian ke Indonesia, ke gunung-gunung itu, wah, hijau sekali. Anda belum tahu kalau di dalamnya, di tengah itu hutannya sudah habis. Di luarnya itu ditanami bagus-bagus, dalamnya sudah habis. Banjir bandang datang. Nah, itu artinya tidak bisa damai dengan lingkungan. Kita cenderung orang-orang itu smuggler, exploiter, jungle exploiter itu mencuri itu merusak. Artinya lingkungan rusak, banjir bandang datang. Betul nggak? Kita juga kalau di Jakarta, kalau kita lihat, maaf, ini mungkin tidak semua orang di Jakarta seperti itu, tapi ada. Ya, coba orang habis merokok, dia bukan dimontong sama, dia lempar ke lantai itu, dia injak lagi kan, dia injak lagi supaya dia. Nah, kadang-kadang kita tanpa disadari, karena kita punya habit seperti itu di Jakarta, di Indonesia, bukan seperti Amerika di mana-mana ada tong sampah, kita habis makan kita buang aja, kita nggak merasa apa-apa. Coba di Amerika, sesudah kita masuk ke dalam budaya baru, kita lagi drive, mau buang sampah keluar, kita malu, karena kita sudah ada perubahan. Nah, sekarang apalagi sudah ada dalam Kristus. Walaupun sudah dalam Kristus, kalau di Jakarta nggak seperti itu. Coba Anda lagi drive, di depan kita ada orang yang bukan orang native di Amerika. Kita lagi drive, tahu itu minuman McDonald's itu yang sudah kosong, dia lempar aja ke lubuk gitu di depan kita. Wih, kita kaget, sampai buangin itu gelas ke sana. Itu namanya belum berdamai sama lingkungan. Lingkungan kita juga ngebel honking itu kita di Indonesia tuh culture. Kalau kamu tidak honk, kamu rugi. Maksudnya ruginya bisa orang belakang itu bagaimana, atau Anda di depan itu Anda mengalami kesulitan. Anda harus honk. Nah, Anda honk di sana, orang tidak tersinggung. Sudah biasa. Dia juga nggak marah. Begitu kamu honk, kamu potong, orangnya juga nggak lihat begini. Enggak kan? Enggak. Coba di sini. Kamu honk begitu kamu lewat itu, yang di sebelah itu sudah lihat, siapa ini? Jadi itulah budaya. Jadi transformasi dalam Tuhan Yesus itu mengubah kita punya kebiasaan, ya,
ya, budaya tetap, kebiasaannya dihilangkan. Kemudian dia bilang mendamaikan manusia dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan dunia, dan mengumpulkan mereka dalam persekutuan gereja melalui pertobatan dan iman dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus dengan target transformasi dunia sebagai tanda dari kerajaan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang sudah dilayani, yang sudah mengalami pendamaian itu, mereka itu dikumpulkan di dalam satu grup melalui sesudah dia bertobat, dia terima Yesus, jadi dia dikumpulin. Waktu dikumpulin ada persekutuan, itulah namanya gereja. Itulah namanya gereja. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Dia bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Nah ini dia, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia yang telah memanggil kamu, dipanggil kita sesudah kita jadi gereja oleh pekerjaan Roh Kudus dengan target transformasi dunia sebagai tanda dari kerajaan Allah dan Kristus Yesus. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang sudah bertobat lahir baru melakukan misi Tuhan. Ya. Jadi dalam konsep Charles Van Ingen ini, definisinya itu adalah misi dulu, ya kan? Oh dia, misi dari gereja kepada orang berdosa, kemudian orang berdosa itu mengalami transformasi, jadi gereja lagi, sudah jadi gereja, dari gereja itu memberitakan Injil lagi, terus gitu, jadi gereja melahirkan gereja church planting melalui misi, church planting. Dan jadi kita harus tahu, inilah yang disebut pertumbuhan gereja. Gereja itu bertumbuh melalui konversi, betul kan? Itu namanya gereja bertumbuh. Kalau gereja bertumbuh itu bukan melalui konversi, tapi melalui transfer. Tahu melalui transfer? Gereja ini pindah, orang lain pindah ke sini, atau transit. Gereja pertumbuhannya, transit. Di sini orientasinya GKI. Jadi ada orang-orang yang datang dari Indonesia, dia juga GKI. Nah kalian sudah ada hubungan. Ini loh, kalau kalian ke Indonesia, ini loh GKI. Kalian masuk ke GKI lagi ya. Nah, ini berarti transit. Ya, nah, macam-macam lah transit. Atau gereja tradisi, gereja itu bertumbuh karena di dalam keluarga gereja itu nanti dia punya anak besarnya jadi Kristen terus begitu. Itu namanya gereja tradisi. Yang paling sehat adalah gereja yang dibangun, yang diplanting berdasarkan pertobatan jiwa-jiwa baru sehat. Ini kita lewatkan saja. Nah sekarang pertanyaan kita adalah, kapan misi Allah itu dimulai? When the mission of God start? Kapan mulainya? Nah ini juga orang terkenal punya definisi, ya. Arthur Glasser. Ini orientasi pelayanan Bapak ini kepada orang Israel. Jewish ministry, Jewish for Christ. Sudah pensiun atau apakah sudah meninggal, sudah tua. Misi Allah justru dimulai waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Tanpa kejatuhan maka tidak ada misi. Kan itu tujuannya. Kalau tidak ada Adam dan Hawa tidak pernah jatuh dalam dosa, sampai hari ini tidak ada misi. Betul nggak? Kemungkinan hamba Tuhan tidak pernah. Nggak ada kerja. Hah? Makan doang. Oh enggak, masih ada. Kerjaan nggak. Oh ada. Kan udah. Kejadian 1 ayat 28. Ya kan udah senang-senang. Cucu dan penduduk kerjakanlah, usahakanlah, berkembang Anda berdosa iya. Kalau nggak berdosa kan. Kuasailah semua ikan-ikan laut dan dan burung-burung di udara. Tukang kebun jadinya. Harus dikerjakan tanahnya, tapi mungkin lebih canggih. Karena keringat tetap keringat, ya namanya orang kerja, tetapi dia lebih canggih. Jadi mungkin karena dosa tidak ada kan? Ya kan, kalau tanam jeruk ada orang kerja,
dia tetap dibayar, tapi jeruknya tidak pernah dicuri. Iya dong, karena dosa tidak ada. Iya. Lalu kemudian penyakit nggak ada. Nah, berarti kalau penyakit nggak ada, perlu rumah sakit nggak? Ya rumah sakit nggak ada. Yang ada tau nggak? Rumah apa? Rumah peristirahatan. Habis kerja, Istirahat. vacation. Nggak ada dokter ya. Ya coba Anda Nggak bayangkan ada kalau dokter. seandainya saya minta air saya. Saat yang ya. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, coba Anda tulis nomor 1, tidak ada penyakit, maka tidak ada rumah sakit. Perlu vitamin nggak? Tuhan Yesus yang nggak perlu datang lagi. Kata dong berkunjung. Kita ada lain dokter. Lihat-lihat gitu. Nggak perlu kan? Nah, perlu ada gereja nggak? Ya, itu udah gereja, Hah? semua orang yang di situ gereja. Orang semua. Karena begini, kemungkinan enggak, karena ibadah itu langsung ada kehadiran Tuhan. Iya. Mungkin ngumpul ya. Tapi Tuhan kan ada di mana-mana. Bisa kedengaran langkahnya, bisa kedengaran. Terus perlu nggak apa sih? Terus perlu ini nggak? Perlu zoo nggak? Animal control nggak? Nggak perlu. Ada tinggal di sana. Tidak perlu. Jadi banyak sekali yang gitu. Tetapi kemungkinan untuk manusia jatuh dalam dosa ada nggak? Masih ada. Tetap ada kemungkinan. Kalau ini generasi ini tidak, generasi pertama tidak, bisa yang jatuh generasi yang kedua atau yang ketiga. Kalau generasi, nah sekarang generasi Adam dan Hawa itu kan anaknya juga banyak kan. Ini generasi semua kan, lalu generasi lagi kan. Nah kalau ini tidak berdosa, hanya generasi ini aja berdosa, berarti kelahiran generasi ini aja yang berdosa. Lihat. Tetapi iblis itu memang pintar dia. Yang dia attack manusia pertama. Sehingga manusia pertama itu jatuh. Seluruh sesudah manusia pertama ke bawah ini semuanya orang keturunan orang berdosa. Nah anyway, jadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka misi itu ada. Kalau tidak ada jatuh dalam dosa, there is no mission. Ada misinya nanti, mungkin misinya bukan misi penyelamatan. Betul. Saya nggak tahu, habis itu ada yang masih ada yang nakal, nggak lebih dulu. Nah sekarang kita melihat basic foundationnya, misi in the Old Testament. Yang disebut covenantal mission. Ya, covenantal mission. Mengapa disebut covenantal mission? Covenantal mission itu adalah misi perjanjian, adalah sebetulnya perjanjian Allah dengan umat Israel itu menggambarkan misi untuk yang akan datang, yang semuanya ditujukan kepada Kristus, berfokus kepada Kristus. Ya. Pertama, Adam, yang disebut Adamite Covenant. Kemudian sesudah Adam kan Nuh, Noahic Covenant. Sudah Nuh, Abramite Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant, itu yang terakhir, ya kan? Jadi Adamite Covenant, Noahic Covenant, Abramite Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant. Semuanya itu sebetulnya menuju kepada Kristus. Itu perjanjian, covenant. Apa covenant dengan Adam? Covenant dengan Adam itu muncul, covenantal missionnya itu muncul sesudah Adam jatuh dalam dosa, Hawa. Maka Tuhan bilang, keturunannya akan meremukkan tumitmu dan keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Itu bicara tentang Kristus yang mati dan bangkit. Kristus kan dipaku, tetapi kekuatan setan itu habis kan, diinjak lah. Misalnya kepalanya roh jahat itu diinjak ya. Nah, kalau Noahic Covenant itu ada perjanjian itu apa, rainbow, ya kan, lihat yang ada pelangi, maka Tuhan bilang aku bikin perjanjian antara aku dan kamu. Setiap kali aku lihat itu rainbow itu, saya tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi. Itu melambangkan Kristus. Kalau Bapa itu melihat
Kristus, dia melihat anaknya sudah tersalib, maka tidak melalui itu ada pengampu. Dia tidak akan menghukum lagi dunia ini, karena di dalamnya ada pengampunan. Mosaic Covenant. Apa Mosaic Covenant? Mosaic Covenant itu di hukum Taurat itu. Oh, Abrahamic Covenant, sorry. Abrahamic Covenant. Abrahamic Covenant itu di Kejadian 12 itu. Dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu sebetulnya menuju kepada Kristus, yang melalui Kristus, pengorbanan Kristus, semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan pengampunan. Ya, jadi itu. Oleh sebab itu, di dalam kitab Roma mengatakan bahwa semua yang sudah menjadi anak-anak Kristus adalah keturunan Abraham. Tapi ke orang yang tidak dalam Kristus, dia bukan keturunan Abraham. Yang keturunan Abraham adalah orang-orang percaya. Itu di Roma. Ya, nanti bisa kita lihat. Mosaic Covenant itu whole law. Jadi ada 10 hukum kan? Ya kan? 10 hukum kan dibagi 2. 1, mengasihi Tuhan. 5 pertama itu adalah untuk Tuhan. 5 kedua adalah untuk sesama. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu hukum yang terutama yang Yesus ajarkan kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, kepada semua orang, supaya dia mengasihi Tuhan dengan ini dan mengasihi sesama. Ya, jadi salib dong, salib. Salib itu kan ada dua kayunya, kepada Tuhan dan sesama. Tetapi itu baru mungkin terjadi apabila orang itu sudah diselamatkan. Kalau belum diselamatkan, bisa nggak? Tidak bisa melakukan. Betul nggak? Nah, itu isunya banyak lagi. Kalau kita bicara tentang hukum Taurat dibawa oleh Musa, isunya kan banyak. Bagaimana dengan orang yang masih mempertahankan sabat? Lalu kemudian tidak makan daging, hanya makan sayur-sayuran. Pokoknya semua yang tidak mengandung darah. Betul nggak? How can they do that? Karena itu mereka juga percaya kepada Kristus. Jadi itu isu yang lain. Jadi kalau Yesus sudah datang ke dunia, sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, dia sudah melakukannya untuk kita. Maka kalau kita mengikuti Yesus, kita dapat melakukan, otomatis kita melakukan hukum Taurat dengan harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan di dalam Kristus itu ada kuasa lagi, ada roh Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Kemudian Davidic Covenant. Nah, Davidic Covenant ini adalah perjanjian Allah yang dia katakan, aku akan menjadikan Daud sebagai raja untuk selama-lamanya. Tapi dia mati. Maksudnya itu kerajaan tahta Daud itu. Tahta Daud itu yang adalah menuju kepada Kristus yang kerajaannya selama-lamanya. Jadi anyway, kita melihat inilah covenant. Covenant ini sebetulnya menuju kepada Kristus. Nah sekarang kalau di dalam perjanjian lama itu ada misi Allah. Ada misi Allah, ada orang mempertanyakan, kalau Allah itu mengasihi, kenapa di perjanjian lama itu hanya difokuskan kepada umat Israel? Bagaimana kepada bangsa-bangsa lain? Ya kan? Nah, jadi misi PL ini disebut traditional mission atau misi di dalam lingkungan dunia Ibrani, Hebrew, bersifat centripetal mission. Kan di dalam mata kuliah penginjilan, mata pelajar penginjilan kita tahu centripetal itu adalah untuk kalangan sendiri. Dia muter-muternya di dalam terus. Internal mission eksklusif dan sifatnya lokal. Tapi Tuhan juga di dalam kitab Mazmur itu kan banyak menunjukkan, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, to the nation.
beritakanlah perbuatan pekerjaannya di antara suku-suku bangsa, itu all the ethnic, all the nations of the world. Jadi itu sebetulnya kalau saudara membaca kitab Perjanjian Lama, makin dia mendekati kitab Melaki, dia punya misi makin luas. Jadi mencapai bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa itu bisa melihat bahwa di tengah-tengah umat Israel ada Yahweh, ada Allah yang berkuasa. Oleh sebabnya kan kita mengerti waktu Yosua dan Musa mau bawa Israel masuk tanah Kanaan, orang Kanaan itu sudah takut, sudah ketakutan. Yang memimpin orang Israel ini, Tuhannya itu katanya sudah menghajar orang-orang Mesir, betul kan? Ini orang Mesir sudah dihajar, laut aja terbelah dua. Jadi orang-orang Kanaan itu, kalau nggak salah waktu itu orang Kanaan di tembok Jericho dibangun kan, di dalamnya ada kota, itu sudah ketakutan. Wah, dia bilang, yang datang sama kita ini berat ini. Orang Israel ini jumlahnya seperti pasir banyaknya, karena 6 juta orang yang jalan kaki masuk ke tanah Kanaan itu, masuk keluar dari Mesir lewatin laut Tiberau. Dia bilang, itu Tuhannya orang Israel itu, laut aja dia bikin kering, terus kita bagaimana mau mengeringkan laut? Kita kebanjiran terus kan? Jadi disitulah mereka itu sebenarnya sudah mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Jadi mereka sudah tahu, itu sudah tahu. Maka Rahab menjadi orang Yahudi, masuk Yudaisme, disebut pindah agama masuk Yudaisme, Rahab. Ya. Nah, kemudian siapa lagi yang di kitab Esther itu? Di kitab Rut siapa? Rut kan? Rut kan dari bangsa, ya, dia Moab, kemudian dia masuk agama Yahudi, dia menikah sama Boaz kan? Dia melahirkan Kristus, melahirkan Daud lagi. Berarti Yesus itu adalah satu pribadi yang keturunan di nenek moyang dia secara manusia, itu ada bangsa lain dengan orang Yahudi, ya kan? Luar biasa ya. Dia lahir di dalam keluarga apa? Keluarga orang awam. Yusuf sama Maria kan orang awam. Yusuf itu kan tukang kayu, bukan dari keluarga imam. Maria orang awam, lihat nggak? Jadi itu sebagai tanda bahwa Yesus itu mengasihi seluruh bangsa kaum awam, tetapi dia mewarisi tahta Daud, seorang raja yang diurapi. Ya, bahkan dia membawa the kingdom of God, bukan the kingdom of priests. The kingdom of priests itu adalah kita. Ini kamulah imamat yang raja, you are the kingdom of priests. Jelas nggak? Lihat nggak? Ini menarik sekali, saya jelaskan sedikit walaupun ini sebenarnya keluar dari jalur. Yesus itu bukan dilahirkan dari keluarga imam, bukan dilahirkan dari keluarga nabi. Yang lahir dari keluarga nabi, keluarga imam, keluarga nabi siapa? Bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ayahnya itu siapa? Zakaria. Dia adalah seorang imam bait Allah. Dia lahir dari situ. Nah sekarang, kenapa Yesus tidak lahir dari keluarga imam? Tapi Yesus sudah lahir dari keluarga Daud. Lahir dari keluarga Daud, dalam perjanjian itu dia adalah mewarisi tahta Daud. Itu the kingdomnya forever. Sedangkan kalau dia lahir dari keluarga imam, kingdom of priestnya tidak forever, karena imamnya. Dan tidak disebutkan bahwa kingdom of priest itu forever, hanya the kingdom of David itu forever. Jelas nggak? Nah, yang kedua, imam-imam itu berdosa. Dia tidak sempurna, nabi juga berdosa. Nah, oleh sebab itu, di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus tidak termasuk di dalam keturunan keluarga Imam Harun, tetapi berdasarkan keimaman siapa? Melkisedek.
Dan Melkisedek adalah keimamannya eternal. Dia tidak berbapa, tidak beribu, dia tidak berakhir, tidak berawal. Jadi makanya dia disebut, dia ada di dalam. Tuhan mengatakan dia imam. Tapi keimamannya itu adalah keimaman Melkisedek, bukan keimaman Harun, bukan keimaman Musa. Ya. Ya. Terus. Jadi sebetulnya sejarah perjanjian dalam perjanjian lama itu, walaupun dia lokal, tapi dia sudah bersifat global. Hanya dia itu memulainya, dia dalam perjalanan ke sana. Dia bersifat global karena di dalam perjanjian lama itu melukiskan, menceritakan tentang penciptaan dunia ini. Lalu kemudian dipersempit masuk ke lokal oleh karena orang Israel yang akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan harus pilih satu bangsa untuk melahirkan, untuk menjadi alat untuk mencapai dunia yang berdosa ini. Lalu masuk di zaman Kristus, zaman disebut zaman modern. Kalau zaman Yunani adalah zaman kuno, tradisional, zaman purba. Kalau di zaman Yesus lahir, itu disebut zaman modern. Betul nggak? Tahu apa disebut zaman modern? Zaman modern itu zaman di mana dunia itu sudah menjadi global. Pemerintah Romawi ini menguasai dunia. Ya kan? Dia menguasai seluruh dunia. Yesus mesti lahir di dalam zaman modern sebagai penggenapan dari zaman kuno, lupa zaman kuno. Jadi dia lahir di depan, tetapi dia punya jangkauannya ke belakang. Dia ke belakang dan dia juga ke depan. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang menciptakan dia itu sudah ada. Makanya di dalam Kejadian itu mengatakan, aku adalah aku ada yang aku ada. Bukan aku ada yang daripada aku tidak ada. Aku ada daripada aku ada karena aku dari aku yang ada. Yang disebut aku ada itu nobody created me. Di Wahyu lebih jelas lagi. Di Wahyu lebih jelas. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan terkemudian. Dan ini lebih menarik. Ini lebih menarik. Saya pernah khotbahkan di khotbah Natal ini, sebetulnya dulu. Jadi dia mengatakan, aku telah mati, aku hidup sampai sekarang. Jadi Yesus di dalam kitab Wahyu itu mengatakan, aku sudah ada. Jadi dia menempatkan dirinya itu bukan seperti manusia. Kalau manusia itu ada awal, ada akhir. Kalau Yesus itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Yesus itu menempatkan dirinya di tengah-tengah. Dia bisa ke masa lalu, dia bisa ke masa depan. Manusia ada di masa lalu, kalau dia sudah lewat di masa lalu, dia sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang ada dia ke masa depan. Ke masa depan pun dia tidak mampu karena dia dicegat oleh maut. Ya. Nah, jadi ini menarik sekali sebetulnya bahwa Kristus itu datang untuk semua orang. Dia menggenapi zaman purba yang sejarah dunia yang di belakang. Lalu dia hidup di zaman modern untuk menebus dosa orang modern dan juga untuk yang akan datang. Itu sebabnya waktu Yesus disalibkan, tulisan di atas kepalanya itu apa? Apa tulisan di kepalanya? Indri. Inilah Raja orang Yahudi. Itu ditulis dalam 3 bahasa.
satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani, satu lagi bahasa apa? Latin. Yunani sama Latin beda kan? Beda, tentu beda ya. Saya nggak bisa jelaskan. Cara tulisannya juga beda. Kalau tulisan Latin itu seperti tulisan modern ini sekarang A, B, C, D. Kalau Yunani itu Greek, itu Greek alphabet. Kalau Hebrew Sama aja. bukan, Hebrew itu pakai gambar. Gambar yang kemudian disederhanakan jadi modern, kemudian jadi huruf. Itulah awal bahasa dulu. Kalau zaman dulu manusia punya bahasa ABCD-nya tidak ada. Dia hanya pakai gambar. Tahu pakai gambar? Umpamanya dia ingin mengatakan ini tempat tinggal. Tempat tinggal kan rumah kan? Gambarnya rumah. Ya huruf Chinese gitu ya. Iya, pokoknya gambarnya rumah. Kanji. Itu rumah. Rumahnya itu ya kotak gitu. Kotak, ya kotak. Dalamnya ada pintu. Jadi itulah gambarnya. Kalau dia mau mengatakan, dia mau nulis ular, dia gambar aja ularnya. Tidak ada tulisan ular, nggak ada. Karena gambarnya ular. Nah sekarang, kalau dia mau mengatakan ini kepala, dia gambar kepala. Kalau kita sudah tulis kepala, enggak. Kalau orang dulu zaman kuno dia mau tulis kepala, dia mau ngomong kamu pemimpin ya, dia tulis dia gambar kepala. Kepala kamu yang dia gambar, berarti kamu adalah kepala. Nah sekarang anehnya begini. Bagaimana kamu mengatakan dia adalah kepala rumah tangga? Dia gambar dua, satu rumah, satu kepala, ya kan? Bapak adalah kepala rumah tangga. Dia gambar gimana? Dia gambar satu kepala sapi, satu rumah, gitu. Jadi kemudian dia jadi modern. Sesudah dia jadi modern, dia jadi kepala itu ini apa, kepala sapi, ya. Kenapa? Iya. Kenapa ada sapi? Iya, karena saya perkirakan bahwa kalau sapi itu besar binatangnya, jadi kepalanya itu, jadi dia gambar gini, kepala. Waktu modern, akhirnya dia bikin kepala tuh A. Jadi gini, tanduknya, lalu ini hidungnya, jadi gini. Jadi akhirnya disingkat begini, itu A, kepala. Nah, bagaimana kalau dia kepala rumah tangga, bapak? Di sebelahnya dia tulis kotak. Nah, rupanya kotak ini dimodernkan adalah seperti bentuk B. Lalu kepala rumah tangga artinya up. Yang terdiri dari dua kata, satu kepala sapi yang sudah di X itu, lalu up B. Karena ini kalau diginin, itu rumahnya di sini ada pintu. Jadi up, kepala rumah tangga, father. Makanya kalau Abraham, bapak orang beriman. Jadi ini semua punya. Jadi ini unik. Tapi kalau di zaman modern sudah lain. Ya, jadi very interesting. Oke deh, ini covenant story. Ya. Nah sekarang kalau perjanjian lama itu under the law, ya kan? Kalau under the law, berarti Tuhan itu menuntut. Kan under the law. Kalau tidak melakukan hukum Taurat, Anda dihukum mati. Karena God requires. Tetapi di dalam perjanjian baru, under the grace. Bukan God requires, but God provide. Sekarang lihat misinya, coba lihat misinya. Under the law, gak ada orang bisa. Karena jadi sebab itu menjadikan kita jadi manusia berdosa. Harus dihukum. Waktu Yesus datang, kita under the grace. God provide. Tuhan kasih anaknya Yesus Kristus.
Jadi misi dalam perjanjian lama sudah diselesaikan, karyanya sudah diselesaikan. Sebab itu ada amanat agung, ada centrifugal mission yang misinya kita belajar di penginjilan itu dia punya lingkarannya keluar, bukan lingkaran ke dalam seperti obat nyamuk, tapi lingkarannya keluar. Misinya global universal, di dalam disebut modern mission atau Greek world. Sekarang masuk ke dunia modern. Ya bagus, Yesus lahir di dunia modern. Kalau Yesus lahir di perjanjian lama, dan sekarang kita hidup di bawah hukum Taurat, kan tidak mungkin. Ya. Covenant perjanjian baru dari Allah, dia bilang, aku akan menuliskan hukum-hukumku di dalam hati dan pikiran mereka. Dulu ditulis di dua lobah, ya kan? Tangan siapa yang tulis? Tangan Tuhan yang tulis. Sekarang dia tulis di dalam hati kita. Bagaimana dia menulis dalam hati kita? Yesus masuk ke dalam hati kita. Sehingga waktu Yesus masuk itu, dia adalah penggenap hukum Taurat. Maka penggenap hukum Taurat itu sudah, yang melakukan hukum Taurat itu masuk dalam hidup kita sudah. Ya. Old Covenant, Garden of Eden. New Covenant, Garden of Gethsemane. Ya kan, Yesus kan kita sama Gethsemane. Perjanjian lama di Garden of Eden itu kan pergumulan antara Adam dan Hawa dengan ular itu. Kalahkan dia kan? Betul kan? Bagaimana di Taman Getsemani? Yesus bergumul nggak dengan kegelapan itu? Bergumul juga dengan ular itu. Dia bilang, karena berat pergumulannya, maka dia bilang, kalau boleh Bapak, biarlah cawan ini lalu daripada. Tetapi kalau gitu, janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi seandainya Kristus di Garden of Eden dia jatuh, semuanya habis. Semua jadi setan kita hari ini. Lah ya. Tetapi dia tidak akan jatuh karena dia adalah Tuhan. Sedangkan di Garden of Eden ini adalah manusia. Dia juga bergumul kan di Taman Eden. Harusnya dia bilang, oh bukan kehendakmu ular, tapi kehendak dari Bapa. Tapi dia ikut kehendak ular itu, akhirnya dia jatuh. Sekarang dicobai juga, tapi dia bilang, janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu jadi. First Adam, kematian. Oh, dia the tree of life. Tapi Christ hang on the tree. Digantung. First Adam mati, last Adam hidup. Yang Old Covenant itu orang Israel. New Covenant adalah gereja. Saved from Egypt, saved from hell. Cross the Red Sea, baptized into the blood. First Passover, tapi ini Paskah. Ini anak domba, ini ada domba Paskah. Orang Israel dapat mana dari surga, tapi Yesus sebagai roti hidup. Ini roti dari surga kan diturun. Tapi ini roti hidup. Yang itu hanya makan roti, mana, turut makan besok lapar. Tetapi Yesus begitu masuk ke sini, tidak punya kehidupan selamanya. Di sini kehidupannya sementara, makannya. Di sini kalau makan roti hidup, hidupnya kekal. Di sini mendapatkan hukum dari Musa, di sini adalah anugerah dan kebenaran dari Yesus Kristus. Di sini senjatanya senjata fisik, dong, senjata atau perang. Di sini senjata rohani, beda. Di sini istirahatnya di tanah kanan, ini istirahatnya di surga. Di dalam New Covenant berarti dia jangkauannya sudah global, dilakukan oleh gereja, tidak dibatasi oleh budaya, bersifat kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu adalah misi yang relevan, memberitakan misi melalui konteks budaya. Ya. Nah, sekarang saya bertanya sudah itu, yang mana yang lebih dahuluan?
Gereja dulu atau misi dulu? Hah? Misi dulu. Kenapa misi? Manusia jatuh dalam dosa, baru ada misi Allah, orang berdosa diselamatkan, baru lahir gereja. Nah sekarang sesudah gereja lahir, maka gereja melanjutkan misi. Jadi sebetulnya gereja lahir oleh karena orang berdosa bertobat. Sesudah gereja lahir dari orang berdosa bertobat, gereja harus mencapai orang berdosa. Ya kan? Pertama orang berdosa, selamat jadi gereja. Habis itu orang berdosa lagi kan, lalu gereja. Ini memang sebetulnya ini tidak bisa apply dengan gereja di California, gereja Indonesia. Yang sebetulnya gereja yang benar itu adalah gereja yang melaksanakan misi. Jangan salah. Jangan salah juga Anda berpikir kalau setiap kali misi harus pergi ke luar negeri. Jangan salah juga, karena ada misi ke dalam perlu, karena di dalam gereja banyak orang belum bertobat. Itu perlunya ada mission, ada berita tentang pertobatan, tantangan pertobatan lahir baru di dalam gereja. Lalu kemudian di lingkungan kita yang belum bergereja dan seterusnya makin jauh. Ya bukan berarti misi, kalau misi harus pergi ke luar negeri, it is wrong. Tapi it is also true, karena misi itu banyak gereja-gereja dipakai Tuhan untuk misi jauh. Ya. Jadi gereja itu memang harus misi. Sesudah saya dalam beberapa tahun ini saya mengembalakan jemaat. Sesudah saya melihat semua gereja-gereja di Amerika ini, khususnya gereja Indonesia, ini spesial. Kebanyakan tidak ada program dan pelayanan misi yang jelas. Ada sih misi, ada kirim uang, ya kan? Kirim uang misi ada. Tapi yang dimaksud misi di gereja itu harus di gereja yang misioner. Kalau enggak, konflik menurut. Hanya yang dituai itu hanyalah konflik. Karena gereja tidak berjalan sesuai dengan dia punya sifat nature-nya. Betul nggak? Sakit gereja. Karena gereja itu tidak berfungsi sebagai manusia. Akhirnya dia bukan jadi gereja sudah sehat dia terlalu gemuk, sesudah gemuk dia sakit. Di banyak gereja-gereja di Indonesia, di gereja California sakit karena sudah sehat, gemuk, lalu jatuh sakit. Sudah jatuh sakit harus dioperasi. Waktu operasi lahirlah gereja di situ. Kaki sebelah pergi ke sana, tangan sebelah pergi ke situ. Gitu. Betul kan? Dan operasinya itu operasi accident. Bukan Tuhan yang operasi, accident. Akhirnya pecah tubuhnya. Nanti begitu lagi dia lahir lagi, kaki pindah ke sana kan, nah sudah kakinya sudah makin besar, nanti sakit lagi, begitu lagi. Dan we are only playing games. Kita playing games, yang kedua kita playing God. Jadi sebenarnya kita harus kembali menjadi gereja yang misioner. Nah ini kita sudah pelajari di dalam seminar penginjilan kemarin. Misi Allah memberitakan Injil, melahirkan gereja. Ada dua gereja, gereja pastoral sama gereja misioner. Harus gereja pastoral dulu, memang penting. Kemudian gereja pastoral harus menjadi gereja misioner. Dari gereja misioner nanti lahir gereja pastoral, gereja misioner, gereja pastoral, gereja misioner. Nah begitu. Nah ini saya sudah jelaskan kemarin. Ini sudah saya jelaskan misi pastoral, ya kan? Nah, ini gambar gereja sentipetal, gereja obat nyamuk kan kita sudah jelaskan dulu bahwa namanya obat nyamuk kan dibakar lama-lama habis. Karena dia hanya untuk diri sendiri, lama-lama mau habis. Tidak gereja-gereja Amerika yang tidak maju. Lama-lama tinggal apa? Tinggal orang-orang tuanya saja. Sudah tinggal orang tuanya habis, gerejanya habis. Kebetulan kalau ada grup Indonesia masuk di situ, gerejanya dikasih sama dia. Nah, this is yours. Nah, karena jemaahnya sudah habis. Kan ada tuh gereja di Denver begitu.
jemaatnya sudah habis gereja Lutheran. Lalu ada grup gereja Indonesia masuk. Jemaat orang bule itu tinggal beberapa orang. Kalau pendeta yang sudah pensiun, tidak ada orangnya, dia kasih. Gereja itu kasih kepada grup gereja Indonesia ini. Nah, kasih sama kamu gereja. Dia dapat gereja gratis. Lalu nih ada sisa uang persembahan ini yang sisa dikasih juga sama gereja Indonesia. Gereja Indonesia yang gereja sendiri punya uang dari gereja yang sudah habis. Coba baca. Yang mompa gereja ini siapa? Yang orang ini siapa? Jemaat. Ini siapa? Pastor. Ini yang mompa ini siapa? Jemaat. Jemaat. Dia pompa kan supaya gereja berdiri kan, dia pompa. Habis salibnya belum naik, dia udah capek kan. Ngerti nggak? Ngerti ya? Tahu nggak kalau gereja itu tidak jadi gereja misioner? Ujungnya baik pendeta maupun jemaat tired. Dia bisa berdiri karena jemaatnya mompa terus supaya orang datang, ini welcoming terus. Tapi kalau ini tidak mompa ke atas, itu gereja bisa berdiri nggak? Ini gereja balon namanya. Ini gereja balon. Jadi menurut saya ini paradigma gereja-gereja Indonesia ini mesti berubah. Kalau enggak, gereja saya sudah lahir gereja baru. Kaki tadi saya bilang, kakinya putus, melarikan dikit. Lahir sudah gereja baru. Nanti itu patah lagi tangannya, lahir gereja baru lagi. Orangnya tetap sama. Tidak ada yang baru. Ngerti nggak? Muter. Sudah gemuk, sakit. Jadi itu dia. Ini pastoral care, ya. Ini pendeta. Judul khotbah minggu ini adalah saya sudah pakai waktu selama 1 minggu ini dan saya tidak ada dapat khotbah apa-apa. Itulah judulnya. Karena berapa lama dia juga capek. Mau khotbah apa lagi? Sudah habis dikhotbahkan, dah rubah-rubah manusianya. Aduh. Nah, kalau gereja itu muter-muter terus bisa jadi gereja pluralisme. Tahu gereja pluralis? New Age ya. New Age. Itu gereja opera. Gereja opera. Gereja opera, the Church of Opera, dia punya jemaat yang terbesar. Nah, dia punya jemaat besar sekali, tapi gereja opera. Yang gerejanya keselamatan bukan melalui Yesus. Melalui happy. Nah, ini gereja the church inside out. Jadi sebetulnya kita bisa bandingkan antara consumer church dengan missional church. Kalau missional church, I am in the church as a body of Christ. Sedangkan consumer church, I only go to the church. I go to the church dengan I am in the church, beda nggak? Ya beda dong, kalau I go to the church, I hanya go to the church, kami hidup saya begitu. Tapi kalau I am in the church, saya bagian dari tubuh Kristus yang kemudian saya menjadi berkat. Nah kebanyakan orang zaman sekarang only I go to the church, bukan I am in the church. Walaupun saya do ministry, tapi I only go to the church, tidak mengenal Tuhan. Ini yang benar ini adalah I am in the church, bagian dari tubuh Kristus yang bisa berfungsi. Gereja plus pergi menjadi gereja kehidupannya mission. Gereja dan pergi. Harusnya yang tadi adalah I am in the church and I go to the world. Ngerti nggak? Itu kan betul ya? Tapi kalau I only go to the church, I cannot go to the world. Karena saya ke gereja hanya mampir, hanya happy, kebaktian, pokoknya saya happy, makan, saya pulang. Tapi I'm not in the church.
Beda kan? I'm in the church dengan I go to the church. Nah ini diambil dari Lukas pasal 1. Dan Yesus bertumbuh di hadapan Tuhan, bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan, bertumbuh berkenan kepada manusia. Ya kan, dia bertumbuhnya dalam hubungan Tuhan, dia bertumbuh dengan dalam hikmat akal budi, dia bertumbuh dalam berkenan kepada manusia. Itu misi kepada Tuhan, diri sendiri lalu misi. Nah ini gereja misioner. Waktu masuk datang masih anak-anak, bayi-bayi semua kan. Lihat nggak? Masih bayi-bayi berangkat semua. Lihat. Sudah masuk gereja, dewasa kan? Dewasa rohani, lalu dia pergi untuk memberitakan ini. Waktu datang ya begini, bayi-bayi rohani. Tapi kalau sudah besar, dia pergi. Kalau dia tidak pergi, karena dia sudah besar, dia in the church. Ya. Fakta, itu adalah fakta. Karena dia terpendam di dalam gereja yang gemuk, dia kuat akhirnya. Makanya saya mau usulkan BKS supaya dia membuat sasana tinju. Semua jemaat bisa latihan tinju di sana. Makanya tinju kita di gereja kan, lebih baik dia bikin sasana tinju di BKS. Tapi cari tonking gitu. Cara tonking. Jadi misi lebih berorientasi kepada action daripada kepada fashion. Lihat kan, banyak kan gereja ini kan fashion. Hanya fashion kan bagus lah. Tidak bawa orang masuk. Tapi yang datang juga gereja, orang-orang yang dari gereja tetangga juga masuk. Jadi membuat gereja itu sebuah fashion yang menarik orang masuk, tetapi tidak ada mission, tidak ada action. Ya. Ini hanya fashion, celebration, betul kan? Natal, Paskah, ulang tahun, kan cuma celebration aja itu. Itu fashion church, itu fashion, bagus di luar. Tapi action tak ada. Oke, sudah 2.30. Ada pertanyaan? Jadi gimana supaya menjadi mission church? Supaya jadi mission church, tentunya leadernya harus jadi mission leadership. Ini ada di sini. Saya akan masuk ke kepemimpinan dan jemaat yang misioner. Bagaimana menjadi missional leadership? Ini kan harus ada missional leadership. Kalau hanya pastoral leadership, dia tidak akan menjadi missional church. Jadi leadershipnya bukan hanya pastoral leadership, tapi harus ada missional leadership. Pemimpinnya itu harus punya orientasi misi. Baru gereja bisa jadi gereja misioner. Kalau nggak, putarnya adalah pastoral church. Jadi ini akan datang. Ya. Jadi ada. Oke, ada pertanyaan ini? Ini memang tidak gampang. Kan sekarang ya, hampir semua gereja-gereja Indonesia di Amerika ini adalah pastoral church, celebrative church. Tahu celebrative? Celebration terus. Kalau di California ini yang arti-arti ibu kota ini kurang sekali. Coba kalau saudara pergi ke New York, Philadelphia, daerah harus punya misioner. Daerah di East. Kenapa? Wah, itu disebut celebrative church. Maksudnya gimana selebriti? Gereja celebration terus. Artis ibu kota, pendeta pengkhotbahnya hebat-hebat. Itu saya dengar karena bahkan ada gereja di sana, pendeta lokal sendiri jarang khotbah. Yang khotbah pendeta tamu terus. Kenapa? Kalau pendeta tamu tidak ada, tidak pasarannya jatuh. Lah iya, karena orang datang itu ingin lihat siapa yang berkhotbah. Kalau pendeta lokal berkhotbah, sepi gerejanya. Tapi kalau ada pendeta undangan yang hebat-hebat, gerejanya ramai. Berarti dia ekonominya kuat kan? Dia undang orang-orang ibu kota gitu. Philadelphia. Iya. Ekonomi gereja di sana lebih kuat. Gitu. Belum tentu.
Karena mereka ngundangin terus dari jauh. Oh iya, bukan begitu. Jadi kalau gereja-gereja sana itu urunan. Turunan. Jadi ada beberapa gereja kerja sama Yesus satu, lalu kumpul uang Undang. sama-sama, undang dari sana Indonesia, lalu bawa sini, dia putar-putar di situ, nyanyi sana nyanyi sini. Di gerejanya itu ada satu gedung dipakai beberapa gereja. Oh. Gereja A selesai bubar, masuk gereja B, begitu Di Philadelphia. di Philadelphia. Jadi yang untung ini Real estate punya, apa real estate pendetanya propertinya. terkenal itu. Yang untung real estate propertinya, nyewa terus soalnya. Iya, satu. Sama pendeta yang terkenal. Apa yang terkenal? Terkenal nggak ada di Philadelphia. Pendeta yang tamu. Iya, pendeta tamu itu Sekali datang. datang dia putar. Tapi itulah modelnya. Saya nggak mau bilang itu negatif, tapi itulah modelnya gereja di situ, dan itu berkembangnya pesat, yang pengunjungnya juga ramai. Nah sekarang apakah gereja itu betul seperti itu? Nah, kalau nggak ada tamu, karena pendeta jemaat itu berkhotbahnya jarang. Yang memprioritaskan adalah pendeta undangan. Kalau tidak, maka pengunjungnya kurang. Jadi kita bingung dia anggota gereja mana. Oke, ada lagi. Saya hari ini harus jalan lebih cepat karena ada perjamuan kudus di gereja saya. Ya, saya kasih waktu sebentar 5 menit lagi. Ada pertanyaan, saya silakan. Betul Pak, dulu di Surabaya Pak tahun 80-an ada satu pendeta marah-marah gitu loh. Dia bilang pernah suatu saat dia diundang untuk kebangunan rohani, tapi ditulisnya ini Pak, memang pendetanya memang kocak gitu, pinter khotbah gitu ya. Jadi waktu itu di undangan KKR itu ditulis dimeriahkan oleh pendeta namanya dia gitu. Dia marah, dia bilang masa saya dianggap Pemeriah. memeriahkan, dimeriahkan oleh pendeta gitu. Makanya dibawakan. Kalau Di Surabaya, sekarang pemeriah Surabaya. itu kerupuk. Hah? Pemeriah itu kerupuk. Jadi kalau dimeriahkan oleh pendeta makmur halim gitu kira-kira. Kalau Pendeta saya selebriti. terkenal, kalau saya tidak terkenal, nggak ada yang datang, nanti malu. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pertama tentang misi. Biarlah gereja ini boleh menjadi gereja misioner, sehingga gereja boleh bertumbuh, banyak orang dimenangkan baik Kristus. Berkati gereja ini Tuhan, berkati kami pada siang hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.